ini adalah kren yang gunanya adalah untuk mengangkat dan memindahkan barang. Kemudian gerakannya itu bisa maju mundur dan berputar 360 derajat. Dan kren ini dilengkapi dengan roda seperti rantai, dan belakangnya kita lihat ada tali yang dihubungkan kepada bobot. Inilah lengannya, model lengannya. Pada gambar yang seperti ini adalah yang namakan crawl crane yang banyak kita jumpai dalam melakukan pekerjaan sehari-hari maupun di proyek. Kalau kita perhatikan konstruksi daripada kren ini, itu di samping dia mempunyai lengan, dia juga mempunyai bobot. Sekarang kalau kita perhatikan pada gambar 8A ini, yang mana lengan dari kren ini membuat sudut 0 derajat, kemudian mengangkat beban sebesar 1 ton, maka pada ujung lengan ini atau di titik A ini, itu akan mendapat beban atau gaya sebesar G dikali panjang lengan dari A ke B, yaitu 15 meter. Maka pada titik A ini mendapat beban sebesar 15 ton meter. Untuk mengurangi pembebanan di titik A ini, biasanya lengan kren ini dibuat seperti pada gambar ini, diberdirikan atau ditegakkan, biasanya membuat sudut seperti pada gambar ini, yaitu kren ini membuat sudut 54 derajat terhadap bidang datar. Kalau kita mengangkat beban sebesar 1 ton, untuk mencari besar momen atau gaya pada titik A ini, dapat kita pergunakan dua macam. Yang pertama secara analit, yang kedua bisa kita gunakan secara grafis atau vektor. Sekarang kita coba menghitung secara analit. Kalau sudutnya 54 derajat, 54 derajat, kalau beban 1 ton ini sama dengan 1000 kg, maka besar momen atau beban di titik A ini itu sebesar jaraknya A kali AB dikali dengan besar G 1 ton ini. Di dalam sudut 54 derajat ini, itu didapatkan angkanya cos 54 derajat ini adalah 0,5878. Untuk mencari jarak dari A ke B adalah sama dengan dibagi dengan panjang lengan. Jadi jarak A ke B ini itu bisa langsung dicari panjang lengan dikali cos 54 derajat atau 0,5878, dapatnya 8,817 meter. Jadi dari A ke B ini dapat kita temukan 8,817
817 meter. Jadi momen yang terjadi pada titik A ini langsung kita buat, yaitu G besar beban dikali jarak AB, jarak AB berarti 1000 dikali 8,817 dapatnya 8.817 kilogram meter. Kalau dijadikan ton itu dapatnya 8,817 ton. Itu adalah cara analit. Sekarang kalau kita cari secara vektor atau grafis, maka yang pertama sekali kita buat sudut 54 derajat terhadap bidang datar AB ini. Kemudian kita lukiskan panjang AB ini 15 meter atau 1500 cm dengan sudut 54 derajat. Kemudian dari B ini kita tarik ke B aksen ini sehingga bertemu dari A ke B dengan sudut 90 derajat. Maka jarak A ke B itu akan bisa kita cari seperti pada gambar ini. Ya, setelah kita buat garis lurus mendatar, kemudian panjang lengannya 1500 cm, kemudian kita tarik lurus ke bawah dengan membuat sudut 90 derajat, itu akan dapat dari A ke B aksen ini sejarak 885,22 cm ini dari A ke B. Jadi tinggal menghitung berapa momen yang terjadi pada titik A, yaitu 8,8522 meter dikali dengan G 1000 kg, itu dapatnya 8.852,2 kg meter. Jadi kalau kita lihat selisih kita mencari secara analit dengan secara grafis atau vektor hanya berkisar 35,2 kg meter saja. Jadi berarti kita kurangkan 8.852,2 dikurang 8.817. Itulah selisihnya 35,2 kg meter saja. Tujuannya apa? Kita mencari atau menghitung beban setiap kren ini. Kalau diangkat lagi lengannya ini, membuat sudutnya lebih besar lagi, itu bisa nanti beban yang terjadi pada titik A ini akan lebih kecil lagi. Ini tujuannya di dalam pengangkatan supaya berat beban atau misalnya momen yang terjadi pada titik A ini dengan adanya pengangkatan beban itu lebih kecil daripada bobot dari kren itu sendiri. Kalau seandainya bobotnya ini kecil daripada beban yang diangkat, ini bisa mengakibatkan kren ini terbalik. Untuk menghindari itu, maka diharapkan beban yang diangkat ini lebih kecil daripada bobot kren. Itulah tujuannya kita mencari secara analit atau maupun secara vektor dalam pengangkatan beban yang ada pada kren.